Halo, teman-teman Smart Kid IDN. Kali ini kita akan membahas sejarah pembentukan, dasar hukum, tugas dan wewenang, setiap lembaga-lembaga di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang sejarah, dasar hukum, tugas dan wewenang dari Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang biasa kita singkat dengan MPR. Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya adalah ideologi Pancasila yang diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri beberapa minggu sebelumnya dari penggalian serta perkembangan budaya masyarakat Indonesia, dan sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pra-amandemen yang baru ditetapkan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pra-amandemen, tersebut mengatur berbagai macam lembaga negara dari lembaga tertinggi negara hingga lembaga tinggi negara. Konsepsi penyelenggaraan negara yang demokratis oleh lembaga-lembaga negara tersebut sebagai perwujudan dari sila keempat yang mengedepankan prinsip demokrasi perwakilan dituangkan secara utuh di dalamnya. Kehendak untuk mengejawantahkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan, untuk pertama kalinya dilontarkan oleh Bung Karno, pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Muhammad Yamin juga mengemukakan perlunya prinsip kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan negara. Begitu pula dengan Soepomo yang mengutarakan idenya akan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah dengan istilah Badan Permusyawaratan. Ide ini didasari oleh prinsip kekeluargaan, di mana setiap anggota keluarga dapat memberikan pendapatnya dalam rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar. Soepomo menyampaikan bahwa Badan Permusyawaratan berubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan anggapan bahwa majelis ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang mana anggotanya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan seluruh wakil golongan. Konsepsi Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang akhirnya ditetapkan dalam sidang PPKI pada acara pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pra-amandemen. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau sering disingkat dengan nama MPR, dasar hukum terbentuknya MPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada bab 2 pasal 2 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di Ibu Kota Negara. 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Dan bunyi pasal 3 yaitu, 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan atau Wakil Presiden. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dilansir situs resmi MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi. Namun setelahnya, MPR bukanlah lembaga tertinggi negara lagi dan kedudukannya sederajat dengan lembaga negara lainnya. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Berikut tugas dan wewenang MPR. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. 3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. 4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden, jika Presiden berhenti. 5. Memilih Wakil Presiden, jika terjadi kekosongan posisi Wakil Presiden. 6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, jika terjadi kekosongan posisi Presiden dan Wakil Presiden secara bersama. Hak dan kewajiban anggota MPR antara lain, hak anggota MPR,
1. Memberi usul perubahan pasal UUD 1945. 2. Menentukan sikap serta pilihan dalam pengambilan keputusan. 3. Berhak memilih dan dipilih. 4. Berhak membela diri. 5. Imunitas. 6. Protokoler. 7. Keuangan dan administrasi. Kewajiban anggota MPR. 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. 2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan. 3. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. 6. Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.